3. Tradisi Yipeng di Thailand. Festival Yipeng adalah suatu tradisi mengapungkan komloi atau lentera ke langit di malam hari. Melihat banyak lentera yang diluncurkan bersamaan ke udara menjadi ribuan titik cahaya merupakan pemandangan yang sangat spektakuler. Tradisi meluncurkan lentera ini selain untuk penghormatan kepada dewa juga diharapkan untuk membuang nasib buruk dan kemalangan pergi ke udara. Apalagi terutama jika lentera dapat menghilang dari pandangan sebelum api di dalamnya padam. Seringkali orang juga mengucapkan doa singkat sebelum meluncurkan lentera. Bagi pasangan kekasih, momen ini juga dianggap sama romantisnya dengan hari Valentine. Karena pada saat ini bulan purnama bersinar indah dan kemudian melihat ribuan cahaya berpencar di udara merupakan kenangan romantis yang sangat indah dan berkesan. Kadang-kadang ada juga akan menuliskan alamat mereka di lentera, sehingga siapapun nanti yang akan menemukan lentera tersebut dapat mengklaim uang dari si pemilik lentera. Maksudnya adalah untuk saling berbagi nasib baik. Komloi atau dikenal sebagai komfai secara harfiah berarti lentera mengambang. Komloi adalah silinder kertas yang tinggi sekitar 1 meter, ditopang dengan bingkai bambu atau kawat, dan di bagian bawah silinder adalah nampan wadah kecil yang berisi kapas yang telah direndam dalam minyak tanah. Festival Yipeng yang paling spektakuler dan terkenal adalah Yipeng yang berlangsung di belakang Meizhou University, Chiang Mai. Karena tidak diorganisasi secara resmi oleh pemerintah, event istimewa ini banyak menerima kritikan karena dianggap sebagai salah satu bentuk komersialisasi karena turis yang ingin mengikutinya harus membayar mulai dari $100. Serta tidak ada kepastian tanggal dari jauh-jauh hari sehingga sering membingungkan turis-turis yang akan mengikutinya. Bagi Anda yang tidak berada di Chiang Mai saat Minggu Loi Krathong, biasanya ada yang menjual lentera-lentera ini di area pariwisata pantai seperti Pattaya, Phuket, atau Koh Samui. Di Bangkok sendiri, pada tahun 2014 ada larangan meluncurkan lentera karena takut akan menyebabkan kebakaran di tempat-tempat penting dan membahayakan pesawat udara. 4. Tradisi Maslenitsa di Rusia. Maslenitsa atau Hari Pancake adalah salah satu festival tradisional Rusia yang sangat populer dan sudah berlangsung sejak lama. Perayaan ini dilakukan dengan memakan pancake hangat sepanjang minggu. Maslenitsa adalah perayaan favorit orang Rusia. Festival tersebut dimulai pada 24 Februari dan berakhir pada tanggal 2 Maret. Selama berabad-abad, ajang ini biasa dirayakan sebagai pekan untuk bergembira dan berpesta pora. Festival ini adalah saat yang menyenangkan dan penuh semangat dengan berbagai permainan outdoor, nyanyian, tarian, bermain kereta luncur, perang bola salju, serta jamuan makan dan minum. Perayaan Maslenitsa diadakan di setiap rumah dan di setiap keluarga tanpa memandang status, agama, atau usia. Perayaan Maslenitsa ini merupakan festival tertua Rusia yang berasal dari budaya Pangan dan Kristen. Seiring waktu, perayaan ini kemudian menjadi sebuah festival masyarakat sekuler. Peringatan ini bertahan selama berabad-abad, bahkan di masa Uni Soviet dan belakangan ini kembali dirayakan dengan meriah. Menurut tradisi Pangan, inti dari festival ini adalah merayakan akan segera berakhirnya musim dingin dan matahari akan bersinar lebih panjang. Orang Rusia menyukai musim dingin mereka, tapi tentu mereka lebih suka kalau musim itu sudah lewat. Selesainya musim dingin dianggap patut dirayakan. Sepanjang minggu, orang Rusia makan blini atau pancake tipis yang menyimbolkan matahari. Mereka membuat blini bundar, keemasan, dan panas seperti matahari. Blini Rusia yang pertama kali dibuat berasal dari tepung soda dan ragi. Pada kalender Kristen, Maslenitsa menandai minggu terakhir sebelum masa Prapaskah Agung, masa puasa bagi umat Kristen. Maka menurut kepercayaan Kristen, setiap hari selama pekan Maslenitsa digunakan untuk makan blini dengan kekasih, memberikan blini kepada orang miskin, membuat blini untuk menantu laki-laki dan menantu perempuan, dan lain-lainnya. Penutupan festival dilakukan secara meriah dengan membakar orang-orangan yang mewakili musim dingin. Pada zaman dulu, momen ini akan menjadi api unggun yang spektakuler. Seringkali dilakukan di atas bukit dan terlihat dari jauh. Pada hari terakhir Maslenitsa yang bertepatan dengan hari Minggu Palma, semua orang akan meminta maaf satu sama lain untuk menebus diri dari dosa-dosa mereka sebelum masa Prapaskah Agung. Mereka akan saling membungkuskan badan sambil mengucapkan, Tuhan akan mengampuni Anda. Indah bukan? 5. Tradisi cheese rolling race di Inggris.
Melihat orang berlari menuruni bukit sambil mengejar keju merupakan salah satu atraksi yang dapat Anda nikmati di Inggris. Walaupun berbahaya, festival ini tidak pernah sepi pengunjung. Copperwheel merupakan sebuah bukit yang berada di daerah Brockworth. Di sana, setiap tahunnya diadakan festival mengejar keju atau cheese rolling dari atas bukit yang memiliki kemiringan 45 derajat. Festival cheese rolling sudah berlangsung di Inggris sejak abad ke-15. Hal yang paling menarik dari festival ini adalah adanya perlombaan mengejar keju. Dalam perlombaan tersebut, para peserta berlarian mengejar keju bundar seberat 3-4 kg yang digulirkan dari atas bukit. Peserta yang pertama kali mencapai garis finish berhak mendapatkan hadiah berupa keju. Walau tiap tahun selalu memakan korban, lomba lari penuh resiko ini tidak pernah sepi peminat, termasuk dari luar negeri. Kepopuleran festival cheese rolling mengundang ribuan wisatawan asing ke sana setiap tahunnya. Sebagian wisatawan tak hanya menonton tetapi juga ikut berpartisipasi dalam festival mengejar keju yang diselenggarakan oleh panitia lokal. Terkadang, para peserta asing mengenakan kostum unik dan menunjukkan ciri khas dari daerah asal masing-masing. Keju bundar jenis Global Gloucester seberat 4 kg digelindingkan dari atas bukit. Para peserta yang berkumpul di atas bukit harus segera berlari menuruni bukit mengikuti laju kecepatan keju yang mencapai 65 km per jam. Hanya peserta yang lebih cepat mendekati keju yang berhak menjadi juaranya. Sebenarnya, festival cheese rolling tersebut sempat dilarang oleh pemerintah karena faktor keamanan. Namun, karena pengunjungnya selalu meningkat setiap tahunnya, akhirnya dibuka kembali. Untuk meminimalisir kecelakaan yang fatal, panitia sudah mempersiapkan ahli medis, mobil ambulans, bahkan helikopter yang siap siaga mengawasi festival tersebut. Cheese rolling berlangsung pada hari libur Bank Musim Semi atau Spring Bank Holiday yang jatuh pada hari Senin terakhir di bulan Mei setiap tahunnya. Bagaimana pemirsa? Berminat mengikuti berbagai perayaan tradisi tersebut? Mata Dunia masih punya informasi terkait tradisi unik di berbagai belahan dunia. Jadi jangan kemana-mana di Mata Dunia.